Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edgar Isma Pratama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan geografi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 akan mengambil video pembelajaran. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kayak kabarnya semua baik, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran KM, dipersilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa sudah kita mulai. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak ada daftar hadir untuk mengecek kehadiran peserta didik. Yang pertama itu ada Saudara Zalfa, ada? Ada. Oke, Regan ada? Hadir. Saudara Siva ada? Hadir. Nandi hadir. Latifah Hadir. yang belakang Safida ada? Hadir Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Sekarang sebelum memulai pembelajaran tentunya kita akan melemaskan peregangan terlebih dahulu. Nah, kalian coba tatap teman kalian yang ada di pinggir kalian. Nah, setelah ditatap semuanya hadap kanan. Semuanya hadap kanan. Oke, setelah kalian hadap kanan, lihat instruksi Bapak. Kalau misalkan hujan rintik-rintik, berarti seperti ini. Oke ya, hujan rintik. Kalau misalkan ombak sebelah kanan, berarti dipijit sebelah kanan. Kalau ombak sebelah kiri, berarti dipijit sebelah kiri. Kalau ombak dari mana-mana, berarti dua-duanya. Oke ya? Oke. Kita mulai ice breakingnya. Yang pertama, hujan rintik-rintik dulu. Itu ombak sebelah kanan. Ombak sebelah kiri. Ada ombak dari semua sisi. Oke, sekarang hadap kiri. Hadap kiri, hujan rintik-rintik. Ombak sebelah kiri, ombak sebelah kanan, ombak sebelah kiri, ombak sebelah kanan, ombak semua arah. Oke, cukup ya. Nah, sudah enak badannya ya? Oke. Nah, sekarang semuanya lihat ke papan tulis. Ke papan tulis. Kira-kira hewan apakah ini? Kupu-kupu. Yakin kupu-kupu? Yakin. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Hewan apakah ini? Jadi ini adalah telinga, kupu. Blasterannya. Oke, itu blasteran, bagus ya. Oke, gambar yang kedua ya. Nah, kira-kira hewan apa ini? Hewan apa? Kupu ya. Yakin kupu? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Belum ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Nah. Oke, jadi di sini ada binatang apa ini? Kucing. Nah, kucing bersayap gitu ya, bersayap kupu-kupu. Oke. Nah, di sini sebelumnya sudah kita akhiri. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kalian sering melihat dan merasakan air yang turun dari awan?
Ya, biasanya dalam bentuk apa? Ya. Jadi kalau misalkan air yang turun dari awan itu sudah pasti namanya adalah hujan. Nah, pasti kalian pernah merasakan itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cakupan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada temanya terlebih dahulu. Nah, temanya adalah dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Terus subtemanya apa? Subtemanya adalah komponen siklus hidrologi dan jenis-jenis siklus hidrologi. Oke, lagi. Lalu tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama ada peserta didik mengidentifikasi 6 komponen siklus hidrologi melalui model siklus hidrologi dengan baik. Terus yang kedua itu peserta didik dilanjutkan menganalisis perbedaan 3 jenis siklus hidrologi melalui modul siklus hidrologi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik membuat produk presentasi dari hasil jawaban LKPD masing-masing kelompok terkait 6 komponen siklus hidrologi dan perbedaan 3 jenis siklus hidrologi dengan terampil. Karena di yang terakhir itu adalah keterampilan yang diukur, yaitu berbentuk produk dan presentasi. Yang nomor 4, peserta didik menyajikan presentasi kelompok melalui hasil jawaban LKPD terkait 6 komponen dalam siklus hidrologi dan perbedaan 3 jenis siklus hidrologi dengan terampil. Ya, itu adalah temanya, subtemanya, dan juga tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, di sini Bapak ada sebuah modul yang mana modul ini akan Bapak kirim melalui WhatsApp grup kelas. Nah, di sini Bapak ada modul siklus hidrologi. Oke, sudah Bapak kirim? Sudah ada? Silahkan dibaca masing-masing. Waktunya sudah selesai. Gimana, sudah paham? Terus, nah di sini semuanya kembali lihat ke papan tulis. Semuanya lihat lagi. Nah, coba di depan pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian merasakan rintik-rintik hujan? Pernah? Yang kedua, merasakan hujan turun yang deras? Yang ketiga, melihat pergerakan aliran air yang jatuh dari awan ke daratan? Pernah? Maka mungkin bukan pernah lagi, tapi sering ya. Apalagi kalau kita di Indonesia itu memiliki 2 musim. Yang pertama musim kemarau dan musim hujan. Nah, bahkan juga karena musim hujan ini sering mengalami hujan deras. Saking derasnya kita sering mengalami yang namanya banjir. Oke, setelah kalian melihat pemaparan dari depan, persepsi, dan juga kalian sudah membaca modul, sekarang berikutnya kalian dibagi kelompok. Nah, di sini itu kelompok dibagi kelompok sebanyak 6 kelompok. Jadi, yang pertama itu kalian berhitung dulu. Silakan berhitung dari depan. 2, 3, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4,
Oke, nah udah beres ya. Silakan nomor yang sama berkumpul dengan kelompok yang sama. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, setelah tadi sudah kalian berhitung, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Mau tes dulu ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu ada. Kelompok dua? Kelompok dua. Kelompok tiga? Oke. Kelompok empat? Kelompok lima? Kelompok enam? Oke, semuanya mantap ya. Nah sekarang semuanya membaca modul siklus introspek kembali karena kalian setelah ini akan presentasi ke depan menjawab LKPD. Jadi setiap kelompok kalian akan Bapak beri waktu dulu untuk kalian belajar setiap kelompoknya. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, HP aku mah. Bapak apa ini kebenaran ya Allah? Oke, setelah setiap kelompok membaca modulnya, sekarang setiap kelompok siap-siap untuk menjawab LKPD yang ada di papan tulis. Untuk yang pertama, silakan kelompok satu maju di sini. Oke, sudah sini. Lanjut kelompok dua. Lanjut lagi kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Dan kelompok 6. Kelompok 1 sampai 6 sudah kumpul ya? Nah, sekarang peraturannya setiap kelompok satu orang akan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD di papan tulis ini. Setelah selesai, orang berikutnya maju ke depan untuk menjawab hingga pada akhirnya semua LKPD ini akan terisi. Oke, paham? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Yuk, semangat. Sedih.
Semangat ya anak-anak ya. Berikan yang terbaik demi kelompok kalian. Oke, kalau kelompoknya sudah, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah semuanya? Dah. Oke, gimana soalnya mantap? Gampang banget. Oke, soalnya mantap ya. Gimana soal yang tadi mantap ya? Nah, sekarang gilirannya kalian action. Nah, actionnya apa? Kalian akan action mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan di depan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Di sini kita kelompok 1 mau ngejelasin tentang siklus hidrologi atau biasa disebut dengan siklus air. Yang untuk materi yang pertama bakalan dijelasin langsung oleh Karita mengenai siklus hidrologi dan susunannya. Jadi nomor 1 ada evaporasi, nomor 2 ada transpirasi, yang ketiga ada evapotranspirasi, yang keempat ada ransel, yang kelima ada perkolasi, yang keenam ada infiltrasi. Materi yang ketiga tentang analisa perbedaan 3 jenis siklus pendek, siklus panjang dan menengah akan dijelaskan langsung oleh Almasya. Jadi pertama ada siklus pendek yaitu evaporasi, kondensasi, pembentukan awan dan presipitasi atau hujan. Terus yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang ada evaporasi, kondensasi, pembentukan awan, adveksi, presipitasi, sama runoff. Terus kalau yang siklus panjang ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, sama ada presipitasi air dan es. Terus ada runoff. Jadi ini hasil gambar kita. Tentang siklus hidrologi. Sebelumnya kalian tahu gak sih kalau siklus hidrologi itu biasa dikenal dengan istilah siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi atau sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Dan sebelumnya aku punya pantun buat kalian, jangan lupa bilang cakep ya. Cakep. Geografi materi tentang bumi. Cakep. Di pinggir rumah tanam alpukat. Cakep. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Cakep. Kelompok 1 mantap ya? Mantap. Jadi tepuk tangan dulu dong. Oke, kelompok 1 sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Sekarang kelompok 2 untuk menampilkan aksinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ahmad. Saya Rekan Saskara Santoso. Saya Bagus Mana Putri. Izinkan kami mempresentasikan hal yang telah kami pelajari. Pertama ada regen yang akan menjelaskan nomor 1.
evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, runoff, perkolasi, infiltrasi. Lalu dilanjutkan nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Nawal. Yang kedua ada analisa perbedaan 3 jenis siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Siklus pendek ada evaporasi, kondensasi, terbentuknya awan, presipitasi. Siklus sedang ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, presipitasi, runoff. Siklus panjang ada evaporasi, kondensasi, terbentuknya awan, adveksi, presipitasi, air dan es, terus ada runoff. Ini hasil gambar kita untuk siklus hidrologi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kesalahan karena kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya kelompok 2 ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan 3 untuk beraksi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Jadi langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Nanti. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada evapotranspirasi, yang keempat ada runoff, yang kelima ada perkolasi, yang keenam ada infiltrasi. Yang kedua akan dibacakan oleh Yang kedua analisa perbandingan 3 jenis siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Untuk siklus pendek ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, presipitasi hujan. Yang siklus sedang ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, presipitasi hujan, dan runoff. Untuk siklus panjangnya ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, itu presipitasi air dan es, dan runoff. ini hasil gambar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini mau presentasi yang tadi diisi di depan. Di sini saya akan menjelaskan 6 komponen dalam siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, kedua ada transpirasi, yang ketiga ada evapotranspirasi, yang keempat ada presipitasi sama runoff, yang kelima ada perkolasi, yang keenam ada infiltrasi. Ada perbedaan tiga jenis siklus. Yang pertama siklus pendek. Ada evaporasi, kondensasi, terbentuknya awan, presipitasi. Terus ada siklus sedang. Ada evaporasi, kondensasi, terbentuknya awan, adveksi, presipitasi. Terus ada
sama runoff. Yang ketiga, siklus panjang. Ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, bergerak ke suhu rendah. Terus ada presipitasi air dan es. Terus ada runoff. Terus buat nomor 3 ada gambarkan siklus pendek hidrologi. Gambar ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya kelompok 4 ya. Oke, lanjut 4 tambah 1. 5. Kelompok 5 silakan ke depan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD yang tadi kami isi di depan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Keisha. Yang pertama di sini ada gambarnya. Jadi bisa lihat ya. Yang pertama itu ada evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga ada evapotranspirasi, yang keempat ada runoff, yang kelima ada perkolasi, yang keenam ada infiltrasi. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Tafida Kamil Tarada Taragawi. Makasih. Jadi aku sekarang bakal ngejelasin tentang perbedaan 3 jenis siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Buat siklus pendek ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, dan presipitasi atau yang disebut hujan. Terus kalau misalnya siklus sedang itu ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, presipitasi, terus ada runoff. Buat siklus panjang ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi atau bergerak ke suhu yang rendah, presipitasi air dan es atau salju, dan runoff. Nomor 3 akan dijelaskan oleh Ami. Ya, jadi kan pertanyaannya gambarkan siklus pendek hidrologi. Nah, di sini kita gambar, ada gambar siklus pendek bisa dilihat, ada uap air, lalu air hujan yang turun. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya dari kelompok 5 ya. Tangan dulu. Oke, terakhir pamungkas kelompok 6 silakan dimulai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami tentang siklus hidrologi. Sebelumnya siklus hidrologi itu adalah salah satu tahapan yang dilalui oleh air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Sederhananya air itu akan menguap dari bumi terus membentuk awan sehingga kembali lagi ke bumi melalui hujan. Untuk lengkapnya aku akan menjelaskan apa saja yang tahapan apa saja yang ada di dalam siklus hidrologi. Jadi tahap pertama itu ada evaporasi, tahap kedua itu transpirasi, tahap ketiga itu evaporasi transpirasi, tahap keempat itu runoff, tahap kelima perkolasi, dan tahap terakhir atau tahap keenam adalah infiltrasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh analisis 3 jenis siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek itu ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, presipitasi atau hujan. Siklus yang kedua, siklus sedang, ada evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi, presipitasi atau hujan, dan runoff.
Terus yang terakhir ada siklus panjang, evaporasi, kondensasi, terbentuk awan, adveksi atau bergerak ke suhu rendah, presipitasi air, dan es atau salju. Sebenarnya mulai dari Yang ketiga ada gambar siklus pendek hidrologi. Ini gambarnya. Ada evaporasi, kondensasi, sama presipitasi. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, setelah dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6, terima kasih semuanya sudah melakukan presentasi yang terbaik. Kalian sudah mengerjakan KPD, sudah presentasi. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup, apa ada pertanyaan? Pak, Oke, silakan Siva. jadi kan tadi kita udah bahas tentang siklus hidrologi. Nah, aku mau nanya kalau siklus hidrologi itu bisa terganggu atau enggak? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah siklus hidrologi itu bisa terganggu atau tidak? Jawabannya bisa. Yang namanya siklus itu kan ada beberapa komponen. Kalau misalkan ada salah satu komponen yang tidak ada, maka siklus itu akan berubah menjadi tidak sempurna. Nah, contoh lainnya misalkan harusnya musim hujan pada bulan sekian, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak musim hujan, tapi malah musim kemarau. Itu karena efek suhu, ada temperatur, ada kelembapan, ada fenomena El Nino, ada La Nina, seperti itu. Paham ya? Oke, nah sekarang Bapak beri kesimpulan. Jadi pembelajaran hari ini itu siklus hidrologi terdapat 6 komponen. Yang pertama ada evaporasi, ada transpirasi, evapotranspirasi, ada runoff, perkolasi, dan infiltrasi. Oke, dan terus ada 3 jenis siklus hidrologi, ada siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Otomatis kalau siklus panjang ini siklusnya lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Nah, kalau misalkan siklus panjang ini berkaitan sama gletser atau es. Kalau siklus pendek itu hanya sebentar saja, dari evaporasi, kondensasi, dan terjadi presipitasi. Itu pembelajarannya untuk hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah menyimpulkan, kalian sudah paham. Terakhir, kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang Bapak akan kirimkan soal evaluasinya melalui WhatsApp group. Sudah ada? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit, bisa ya? Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Yuk, semangat. Bisa ya? Bisa berapa? Bisa. Bisa berapa? Kalau bisa. Bisa ya? Bisa.
menutup. Oke, stop. Waktunya sudah selesai. Sudah beres semua? Sudah. Gimana pembelajaran hari ini? Mantap? Seru, mantap ya. Oke, nah nanti untuk pertemuan berikutnya itu membahas tentang pemanfaatan perairan darat yang tentunya tidak kalah seru dengan pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini silakan ditutup oleh KM. Silakan KM. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya.